Parasetamol berfungsi dalam mengurangi produksi zat yang menyebabkan peradangan atau prostaglandin. Jadi dengan berkurangnya zat tersebut, peradangan seperti demam ataupun nyeri akan berkurang. Selanjutnya ada lidokain, yaitu untuk menghambat sinyal pemberi rasa nyeri sehingga mencegah rasa sakit untuk sementara dan menimbulkan efek mati rasa pada kulit. Selanjutnya dexamethasone, yaitu untuk menghambat fosfolipase A2 dan menyebabkan tidak terbentuknya prostaglandin, dan juga leukotrien yang merupakan mediator inflamasi. Selanjutnya ada amoksisilin, yaitu untuk menghambat biosintesis di dinding sel, dan obat ini akan stabil di suasana asam lambung dan aktif untuk membunuh bakteri gram positif. Selanjutnya ada oksitosin, yang sama dengan hormon oksitosin yang diproduksi alami oleh tubuh. Yang obat ini memiliki efek di miometrium, terutama pada akhir kehamilan, setelah persalinan, dan puerperium, di mana tempat terjadinya peningkatan reseptor hingga 12 kali lipat. Selanjutnya ada prostaglandin, yang strukturnya mirip dengan asam lemak dan terbuat dari asam arakidonat, yang menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap stimulasi mekanik dan kimia. Yang selanjutnya ada MgSO4. MgSO4 bekerja dengan cara menghambat rangsangan kejang di otak, melebarkan pembuluh darah sehingga mencegah kekurangan oksigen di otak yang bisa memicu kejang. Kemudian ada phenytoin. Phenytoin bekerja sebagai antikonvulsan dengan cara meningkatkan efflux atau menurunkan influx ion natrium di membran neuron pada korteks motorik. Hal ini dapat menstabilisasi neuron dan mencegah hipereksitabilitas. Obat ini akan dimetabolisme di hati, kemudian dieliminasi melalui urin. Selanjutnya risperidon. Mekanisme kerja risperidon yaitu aktivitas antagonis serotonin dopamin campuran yang berikatan dengan reseptor 5-HT2 di SSP, dan di pinggiran dengan afinitas sangat tinggi berikatan dengan reseptor dopamin D2 dengan afinitas yang lebih rendah. Kemudian asam traneksamat. Asam traneksamat bekerja dengan cara menghambat hancurnya bekuan darah yang sudah terbentuk. Dengan demikian, perdarahan bisa berhenti. Selain digunakan untuk menghentikan perdarahan pada kondisi yang telah disebutkan, asam traneksamat juga bisa digunakan pada hemofilia atau hereditary angioedema. Amlodipin. Amlodipin bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah. Efeknya akan memperlancar aliran darah menuju jantung dan mengurangi tekanan darah. Simvastatin. Simvastatin bekerja dengan cara menghambat enzim pembentuk kolesterol jahat sehingga kadar kolesterol dalam darah berkurang. Heparin. Heparin bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang berperan dalam proses pembekuan darah sehingga pembentukan bekuan dan gumpalan darah bisa dicegah. Aspirin. Aspirin merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Mekanisme kerja dari aspirin yaitu menghambat enzim siklooksigenase, terutama siklooksigenase 1, sehingga terjadi penghambatan biosintesis prostaglandin dan tromboksan dari asam arakidonat. Metronidazol. Cara kerja obat metronidazol adalah dengan berdiskusi ke dalam organisme, menghambat sintesis protein, dan berinteraksi dengan DNA yang menyebabkan hilangnya struktur DNA, helix, dan kerusakan untai DNA pada bakteri. Lansoprazol. Cara kerja obat lansoprazol adalah penghambat sekresi asam lambung yang efektif. Lansoprazol secara spesifik menghambat H+ atau K+ atase atau pompa proton dari sel parietal di mukosa lambung. Ranitidin.
Ranitidin mensupresi sekresi asam lambung dengan dua mekanisme, yaitu histamin yang diproduksi oleh sel ECL gaster diinhibisi karena ranitidin menduduki reseptor H2 yang berfungsi menstimulasi sekresi asam lambung. Sukralfat. Sukralfat adalah obat untuk mengatasi tukak pada lambung dan usus halus. Sukralfat bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada tukak untuk melindungi dari infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Lapisan pelindung ini akan membantu mempercepat proses penyembuhan tukak atau peradangan. Pseudoperin merupakan obat golongan dekongestan yang bekerja dengan cara meredakan pembengkakan pembuluh darah di dalam hidung, sehingga saluran napas lebih terbuka dan napas menjadi lega. Obat ini digunakan oleh dewasa dan anak yang dikategorikan obat bebas dan resep. Yang kedua, cara kerja obat salbutamol. Salbutamol bekerja dengan cara melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernapasan yang menyempit, sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Efek obat salbutamol ini bisa dirasakan dalam beberapa menit setelah dikonsumsi dan bertahan selama 3-5 jam. Selanjutnya, ambrokol bekerja dengan cara memecah serat asam mukopolisakarida yang membuat dahak lebih encer dan mengurangi adesi lendir pada dinding tenggorokan sehingga mempermudah pengeluaran lendir pada saat batuk. Selanjutnya, cara kerja obat insulin. Dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen atau gula otot di sel otot. Trigliserida di sel lemak dan keduanya sudah tidak memproduksi insulin. Bentuk obat metformin, dia berbentuk tablet dan manfaatnya mengatasi diabetes tipe 2. Glibenclamid. Selanjutnya, glibenclamid menurunkan kadar gula darah dengan cara meningkatkan pelepasan insulin dan pankreas. Mekanisme ini bergantung pada sel beta pankreas. Sulfonilurea menempel pada reseptor yang spesifik di sel beta pankreas dan menyekat pemasukan kalium melalui AIP dependen. Metformin bekerja dengan cara meningkatkan efektivitas tubuh dalam menggunakan insulin untuk menekan peningkatan kadar gula darah. Obat ini tidak dapat diberikan pada penderita diabetes tipe 1 yang organ pankreasnya sudah tidak. Imunoglobulin anti-D digunakan untuk mencegah agar ibu rhesus negatif tidak membentuk antigen terhadap sel janin rhesus positif yang memasuki sirkulasi ibu ketika dilahirkan atau ketika abortus. Metimajol termasuk ke dalam golongan obat anti-tiroid. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon tiroid. Levofloxacin bekerja dengan cara menghambat enzim DNA.
pada bakteri gram negatif dan pada bakteri gram positif, yang merupakan enzim yang diperlukan untuk replikasi DNA bakteri. Propranolol merupakan obat golongan beta blocker. Obat ini bekerja dengan cara menghambat reseptor beta jantung dan pembuluh darah. Dengan begitu, denyut jantung dapat lebih teratur. Pembuluh darah yang sebelumnya menyempit dapat melebar dan aliran darah dapat lebih lancar. Dextromethorphan adalah obat untuk meredakan batuk kering yang muncul akibat infeksi tertentu. Obat ini bekerja dengan cara menekan dorongan untuk batuk yang berasal dari otak.